Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Sobat Ambi Hidayah. Oke, kita balik lagi nih teman-teman sama saya, Kak Ambi dari Hidayah Tasikmalaya. Oke, nah teman-teman mungkin di sini udah pernah sering mungkin ya membaca teks kemampuan memahami bacaan dan menulis. Udah beberapa kali juga teman-teman melihat pembahasan terkait subtes KMBM ini. Jauh ataupun tidak akan pernah bisa meninggalkan dengan yang namanya teks ya. Karena dari beberapa seri yang udah teman-teman kerjakan, udah sama-sama kita bahas, itu kan ada cukup banyak ataupun cukup panjang teksnya. Nah, kan kalau di bahasa Indonesia itu ada keterampilan berbahasa yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama itu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, empat keterampilan berbahasa itu sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengerjakan subjek-subjek yang ada di UTBK, terutama kemampuan membaca. Kenapa? Karena kan membaca itu adalah keterampilan berbahasa yang basic, tapi seringkali teman-teman meremehkan, baca doang mah gampang, tapi pas udah tahu soalnya, kok jawabannya mirip-mirip. Nah, itu mungkin jadi reminder juga buat teman-teman semua, jangan sampai menggampangkan satu subjek dengan subjek yang lainnya, karena setiap subjek kan kita tidak bisa tahu gitu ya, tidak bisa memprediksi akan seperti apa. Nah, di sesi kali ini saya ingin mengulas kembali, menggali lagi nih pengetahuan-pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan di seri-seri sebelumnya yang berkaitan dengan kemampuan memahami bacaan dan menulis atau KMBM. Oke, seperti biasa di dalam seri sekarang itu teman-teman akan menemukan tiga jenis teks ataupun tiga bacaan, di mana tiga bacaan itu akan diperuntukkan untuk menjawab beberapa soal. Untuk mengerjakan KMBM itu adalah membaca soalnya terlebih dahulu sebelum membaca teksnya, itu untuk mengefektifkan waktu. Oke teman-teman, kita langsung lihat ke soal. Oke, di sini sudah ada satu buah bacaan. Dan bacaannya itu terdiri dari tiga paragraf. Memudahkan teman-teman karena sudah ada nomor di setiap kalimatnya. Nah, kita bisa dilihat di sini ada 20 kalimat ya di dalam teksnya itu. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. Di soal nomor satu, pernyataan berikut ini tidak sesuai dengan isi bacaan adalah. Nah, sebenarnya untuk tipe soal seperti ini adalah tipe soal yang cukup mudah karena teman-teman hanya tinggal mencocokkan jawaban ke dalam teks atau bacaan. Tetapi jenis soal ini juga seringkali membuat teman-teman terlena kita membaca teksnya. Karena mau tidak mau, teman-teman harus mencocokkan satu persatu jawaban dari soal nomor satu. Kita dilihat di sini ada 5 opsi A, B, C, D, dan E. Nah, sebelum teman-teman mencocokkan satu-satu jawabannya, teman-teman harus tahu dulu kira-kira apa sih yang dibicarakan di dalam teks. Kalau kita lihat ke dalam teks, ini kan ada 3 paragraf. Nah, teman-teman ada yang bisa tahu kira-kira ini masuk ke dalam jenis teks apa? Ada 3 paragraf, isinya itu ada pendapat, terus ada juga fakta. Di kalimat 15 itu ada fakta-fakta yang berkaitan dengan tahun-tahun. Ada angka-angka, itu kan berarti pasti berkaitan dengan fakta. Nah, perlu teman-teman ketahui, teks untuk menjawab soal nomor satu ini adalah termasuk ke dalam teks jenis eksposisi ataupun teks eksposisi, di mana teks eksposisi ini adalah salah satu jenis teks yang isinya itu berisikan tentang rangkaian argumen disertai fakta yang jelas. Artinya tidak hanya berkaitan dengan argumen seseorang ataupun argumen para ahli, ilmuwan, dan lain sebagainya, tapi argumen tersebut diperkuat oleh fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau dilihat dari teks yang ada di layar teman-teman, ini kan kita lihat ya, argumennya itu berkaitan dengan brand. Nah, ini teman-teman udah pasti pernah nyoba ya, gak mungkin teman-teman belum pernah mencoba brand satu ini. Ada Mixu ya teman-teman. Nah, ini brand Mixu ini adalah salah satu brand terkenal katanya ya. Sudah tersebar luas ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, teman-teman udah tahu betul pasti isi teksnya itu berkaitan dengan Mixu yang udah menyebar luas ke seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Itu adalah poin intinya. Jadi teman-teman udah tahu kalau isi teksnya itu tentang Mixu ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor satu itu berkaitan dengan
pernyataan yang tidak sesuai. Berarti dicocokkan. Kira-kira manakah yang tidak sesuai? Yang A, banyak orang yang penasaran dengan brand itu. Apakah ada di dalam teks? Oke, nah di sini kan teman-teman harus mencocokkan satu persatu dari mulai kalimat 1 sampai ke kalimat 20. Nah, di sini saya sudah merekap semuanya. Untuk nomor 1 ini, jawabannya itu adalah yang D. Kenapa? Karena yang D itu tidak dijelaskan sama sekali di dalam teks. Kita cocokkan. Kalau yang poin A, banyak orang yang penasaran dengan brand itu diterangkan di dalam teks ada di kalimat ketiga. Yang B itu ada di kalimat kelima, yang C di kalimat kedua, dan yang E itu ada di kalimat keenam. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya menemukan tipe soal seperti ini, kan mau tidak mau teman-teman harus mengecek tadi satu persatu jawaban yang ada di dalam soal. Nah, setelah teman-teman menemukan manakah yang tidak sesuai dengan teks, sudah pasti itu adalah jawabannya. Tapi untuk mempermudah teman-teman mengerjakan soal ini kan kita tahu nomor 1 itu jawabannya D. Kalau misalnya teman-teman udah menemukan jawaban yang yakin dan pasti itu tidak sesuai, jadi teman-teman tidak perlu membaca opsi selanjutnya. Kalau misalnya kita udah menemukan jawabannya di D, berarti teman-teman tidak perlu memverifikasi jawaban yang E, karena itu untuk mengefektifkan waktu teman-teman dalam mengerjakan soal. Tetapi kalau misalnya nih teman-teman merasa kurang yakin dengan jawabannya karena merasa pernyataan tersebut antara ada di dalam teks, cuma kurang tepat redaksinya. Nah, teman-teman cukup jawab yang sudah teman-teman temukan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya udah ada waktu baru, teman-teman verifikasi ulang gitu ya, untuk memastikan apakah jawaban tersebut sudah benar atau betul. Jadi, jangan sampai teman-teman fokus untuk mencocokkan di soal nomor 1. Nah, nanti waktu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya menjadi berkurang gitu. Nah, itu harus dihindarinya. Kalau misalnya teman-teman nih kasusnya nomor 1 itu jawabannya ada di A, berarti udah teman-teman percaya dan yakin kalau misalnya yang A itu tidak sesuai dengan teks bacaan, berarti udah teman-teman kunci dulu yang A, baru nanti lanjut ke soal nomor 2. Kalaupun nanti teman-teman ngerasa di nomor 1 itu kurang yakin sama jawabannya, berarti nanti di akhir setelah mengerjakan keseluruhan soal, nah itu bisa diverifikasi ulang ya. Oke, nah untuk soal nomor 1 ini jawabannya itu adalah yang D. Warganet menganggap brand ini salah satu yang sangat enak karena itu tidak ada redaksinya di dalam bacaan ataupun teks untuk soal nomor 1. Oke, paham ya teman-teman? Itu soal nomor 2. Soalnya adalah apabila pernyataan berikut ditambahkan ke dalam teks bacaan, maka akan melemahkan argumen itu menyediakan berbagai macam olahan kopi dalam bentuk es krim dan minuman. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi tadi di dalam teks itu, dijelaskan bahwa Mix itu adalah salah satu brand es krim dengan olahan teh, bukan olahan kopi. Ini kan pasti berbanding terbalik dengan pernyataan di soal nomor 2. Nah, teman-teman berarti tinggal mencocokkan kira-kira di kalimat manakah pernyataan nomor 2 ini yang melemahkan argumen dalam teksnya. Nah, setelah ditelaah ataupun dianalisis, jawabannya itu adalah yang D, di kalimat 6 dan kalimat 4. Kenapa? Nah, kita lihat sama-sama di sini. Di kalimat nomor 6, itu bunyinya, selain menyediakan berbagai varian rasa dari es krim dan olahan teh yang lezat, Mixu juga memiliki harga yang relatif ramah di kantong. Nah, ini bisa kita garis bawahi. Olahan teh yang lezat. Sedangkan di pernyataan nomor 2 itu adalah berbagai macam olahan kopi. Itu udah jelas ya, melemahkan ataupun bertolak belakang dengan pernyataan di soal nomor 2. Selanjutnya, di kalimat nomor 4 itu dijelaskan, melansir berbagai sumber, Mixu Ice Cream dan Tea adalah brand yang berfokus tersediakan es krim dan berbagai minuman teh. Nah, itu dipertegas lagi di kalimat nomor 4 bahwa si brand Mixu ini adalah brand yang fokus pada olahan teh. Sedangkan di pernyataan nomor 2 itu berbagai macam olahan kopi dalam bentuk es krim dan minuman. Itu udah jelas bertolak belakang pernyataannya, sehingga kalimat nomor 6 dan kalimat nomor 4 itu melemahkan argumen di soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang D ya, nomor 6 dan nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, oke, kita bertemu lagi dengan konjungsi ataupun kata hubung. Nah,
Kita lihat soalnya, konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam kalimat 20 adalah, nah, di sini ada kalimatnya sudah saya cantumkan. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat, kalimat 20 ini adalah konjungsi yang digunakan di kalimat 20 ini adalah terletak di awal kalimat. Itu berarti penggunaannya itu adalah konjungsi antar kalimat atau untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kalau konjungsi intra kalimat, nah itu kan digunakan untuk menghubungkan frasa di dalam sebuah kalimat. Kalau antar kalimat itu menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Oke, kita udah bisa tahu ya, pasti konjungsi yang digunakan adalah konjungsi antar kalimat, karena kalimat nomor 20 itu teks terumpangnya itu ada di awal kalimat. Kita lihat berarti kalau misalnya konjungsinya diletakkan di awal kalimat, menentukan jawabannya itu kita baca kalimat sebelumnya, yaitu di kalimat nomor 19. Di sini berbunyi, pada tahun 2018, Mixu pun melebarkan usahanya sampai ke luar negeri, salah satunya Vietnam. Titik-titik di negaranya sendiri, produk Mixu lebih dikenal dengan nama Mixu Bing Sen dalam kurung XBMT. Nah, otomatis pasti konjungsi yang digunakan adalah konjungsi pertentangan, karena itu ada dijelaskan. Di negaranya sendiri, produk Mixu lebih dikenal. Nah, berarti ada perbedaan penyebutan ataupun penamaan brand Mixu antara di luar negeri dan juga di negaranya sendiri, yaitu di Tiongkok ya. Jawabannya kira-kira menurut teman-teman apa nih yang cocok digunakan untuk Yang E soal? Kak, yang E. Yang E sementara. Oke, tadi Arsya ya yang jawab, jawabannya yang E. Kalau misalnya dilihat dari bentuk konjungsinya, sementara itu sama ya, bisa digunakan untuk menjelaskan pertentangan dan juga bisa digunakan di awal kalimat. Tetapi di sini kita telah lebih lanjut. Biasanya konjungsi sementara itu digunakan untuk memberikan keterangan yang kedudukan kalimatnya itu setara. Setara artinya antara kalimat satu dengan kalimat duanya itu memiliki kesetaraan yang sama ataupun posisi yang sama. Sedangkan di kalimat nomor 19 dan nomor 20 itu memperlihatkan kesenjangan yang signifikan. Artinya ada pertentangan lain. Sehingga nomor 3 ini lebih tepat menggunakan konjungsi namun. Kenapa? Di sini kan udah jelas ya, tadi dijelaskan konjungsi namun ini adalah salah satu konjungsi antar kalimat yang memberikan kedudukan ataupun fungsi sebagai yang menunjukkan pertentangan antara kalimat 19 dan kalimat 20. Di sini kita jelaskan, kita baca ulang. Pada tahun 2018, Mixu pun melebarkan usahanya sampai ke luar negeri, salah satunya Vietnam. Namun di negaranya sendiri, produk Mixu lebih dikenal dengan nama Mixu Bing Sen atau XBMC. Nah, itu lebih tepat digunakan. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kata sementara, nah di kalimat 19-nya itu tidak digunakan redaksinya seperti demikian. Tapi kalau misalnya mau menggunakan sementara, berarti kalimat 19-nya diganti. Seperti ini misalnya nih, kalimat 19-nya diganti menjadi eh, Mixu merupakan salah satu brand es krim yang terkenal di seluruh negara. Sementara di negaranya sendiri, produk Mixu lebih dikenal dengan nama Mixu Bing Sen. Nah, itu kan setara kedudukannya. Pertama, di kalimat 19 dijelaskan bahwa Mixu adalah brand yang dikenal di luar negeri, sedangkan di kalimat 20 adalah Mixu Bing Sen lebih dikenal namanya di negaranya sendiri. Jadi nomor 3 itu digunakan lebih tepat itu adalah yang D, konjungsi namun. Ya. Oke, di soal nomor 4 ini, oke, di sini ada kalimat yang tepat untuk dijadikan kalimat pembuka paragraf teks bacaan di atas adalah, nah tadi kalau misalnya teman-teman masih ingat sama bacaannya, itu kan di kalimat nomor 1 itu masih rumpang ya, masih kosong. Nah itu sengaja untuk menjawab soal nomor 4. Nah kalau misalnya menemukan tipe soal seperti ini, kalimat yang tepat untuk dijadikan kalimat pembuka paragraf teks bacaan di atas adalah berarti udah jelas untuk membantu menjawab soal tersebut ada di kalimat setelahnya atau ada di kalimat nomor 2. Berarti kita baca kalimat nomor 2-nya adalah, pasalnya sebagian besar warganet menganggap brand yang satu ini memiliki cabang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada kata warganet. Nah, itu sebenarnya kata kunci untuk menjawab soal nomor 4.
Berarti nomor 4 jawabannya apa? Sudah ada yang menemukan jawabannya? Yang A, Kak, yang A. Oke, betul. Saya jawabannya adalah yang A. Jadi, belakangan ini, brand es krim bernama Mixu menjadi perbincangan hangat warganet Indonesia di media sosial. Pasalnya, nah itu kan dijelaskan kenapa menjadi perbincangan hangat warganet Indonesia. Karena dijelaskan di warganet tersebut menganggap brand yang satu ini memiliki cabang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, kalimat satu ini adalah merupakan kalimat utamanya. Sedangkan kalimat dua itu adalah kalimat penjelas yang menjelaskan alasan kenapa si brand Mixu ini bisa memiliki cabang yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Paham ya? Untuk tipe soal nomor 4 ini, berarti kata kuncinya tinggal melihat di kalimat sebelum atau setelahnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini untuk pernyataannya ya. Selanjutnya soal nomor 5. Inti dari kalimat 5 adalah, teman-teman, inti dari sebuah kalimat itu udah pasti terlihat dari subjek dan predikatnya. Nah, teman-teman harus paham betul ya. Seminimal-minimalnya dalam sebuah kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Karena itu adalah inti dari sebuah kalimat. Kalau misalnya teman-teman menemukan sebuah kalimat yang di dalamnya itu tidak ada subjek, tidak ada predikat, atau tidak ada keduanya, sudah jelas itu kalimatnya adalah kalimat tidak efektif karena tidak memiliki subjek dan tidak memiliki predikat. Jadi salah satu ciri dari kalimat utuh adalah ataupun kalimat efektif itu memiliki subjek dan predikat. Nah, berarti untuk menjawab soal nomor 5, inti dari kalimat 5 adalah kalimat 5-nya berbunyi, saat ini Mixu telah memiliki banyak gerai yang tersebar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Kira-kira inti dari kalimat 5 apa? Bisakah menemukan jawabannya? Coba ada yang bisa menjawab. Untuk Yang C, Kak. yang C, Mixu ada di mana-mana, termasuk Indonesia. Oke, ada lagi yang lain selain menjawab pertanyaan yang C? Atau masih bingung? Oke, nah sebenarnya dari jawaban soal nomor 5 itu mirip-mirip jawabannya ya teman-teman. Kalau misalnya menemukan tipe soal seperti ini, teman-teman lihat redaksi dari kalimatnya. Kalau inti dari kalimat, redaksinya itu harus benar-benar sesuai dengan kalimat. Tidak ada yang dikurang, tidak ada yang ditambah. Karena itu adalah inti dari sebuah kalimat. Nah, baik lagi, inti dari sebuah kalimat itu ada di subjek dan juga predikatnya. Kita lihat, subjeknya di sini adalah Mixu ya. Mixu itu memiliki kedudukan sebagai subjek. Predikatnya adalah telah memiliki. Nah, berarti inti dari kalimatnya ini adalah Mixu telah memiliki. Memiliki apa? Memiliki banyak gerai. Sehingga, nah ini ya jawabannya adalah yang B. Karena di sini yang menjadi subjeknya adalah Mixu, predikatnya itu adalah telah memiliki. Banyak gerai itu adalah sebagai objek. Nah, sehingga di soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, kalau misalnya merasa teman-teman masih bingung untuk menjawab soal 5, karena di sini kan ada kemiripan jawaban ya. Misalnya yang B itu sama dengan yang C, terus sama juga dengan yang E. Lalu gimana cara membedakannya? Kita lihat. Tadi kan Arsya menjawab yang C. Mixu ada di mana-mana, termasuk Indonesia. Itu redaksinya kurang tepat, karena hanya disebutkan Mixu saja. Sedangkan yang ada di mana-mana itu adalah gerai Mixunya. Nah, itu meskipun merasa kayak nggak ada perbedaan, tapi kalau ditelaah lebih lanjut, itu sangat signifikan perbedaan. Yang pertama itu Mixu, dan selanjutnya itu adalah gerai Mixunya, gitu ya, yang banyak yang ada di mana-mana. Sedangkan yang E, saat ini Mixu ada banyak gerai. Di mana banyak gerainya? Sedangkan di poin E ini saat ini itu kan hanya keterangan waktu saja. Nah, itu keterangan waktu itu tidak bisa dijadikan sebagai inti dari sebuah kalimat, cukup subjek dan predikat saja. Sehingga nomor 5 itu lebih sesuai untuk mewakili jawaban soal nomor 5. Jawabannya yang B ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke soal nomor 6. Oke, di sini ada hubungan antar kalimat 1 dan 12. Nah, berarti di sini teman-teman harus mencocokkan jawaban ya, karena di sini udah ada arahan dari opsi A, B, C, D, dan C. Kita lihat ke kalimatnya. Kalimat 11 dan 12. Berdirinya brand ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Yang Hong Chau. Laki-laki asal Cina memulai bisnisnya dengan modal awal sebesar 4.000 yuan
atau 7 juta rupiah dari meminjam tabungan neneknya. Nah, ini kita bisa ketahui ya, ada dua kalimat 11 dan 12. Kita lihat di opsi yang A. Kalimat 12 penyempitan kalimat 11. Apakah betul? Tidak ya, itu tidak sesuai. Karena di kalimat 12 ini adalah justru kalimat penjelasnya. Dijelaskan. Kalau kalimat 11 menjelaskan nama yang memiliki brand mix itu adalah Jang Hongtao. Nah, di kalimat nomor 12 itu jelaskan siapa si Jang Hongtao ini. Dijelaskan bahwa laki-laki asal Cina yang memulai bisnisnya dengan modal bla bla bla. Nah, itu adalah penjelasnya. Kalau yang B, kalimat 12 merupakan kesimpulan kalimat 11. Sudah bukan ya. Karena kalimat 12 itu bukan kesimpulan dari kalimat 11. Itu tadi, kalimat 12 itu adalah kalimat penjelasnya. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Ya, udah jelas. Kalimat 12 merupakan penjelas lebih lanjut kalimat 11. Kita lihat kenapa kalimat 12 ini bisa dijadikan sebagai kalimat penjelas. Kalau misalnya di dalam sebuah teks, itu kan pasti ada paragraf utama dan paragraf penjelas. Nah, begitupun di dalam sebuah paragraf, itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau misalnya kita lihat di kalimat 11, itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat 12-nya itu adalah kalimat penjelasnya. Sehingga jawaban yang C itu adalah yang benar untuk soal nomor 6. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, kalimat yang ditulis tidak sesuai dengan kaidahnya terdapat dalam kalimat. Nah, ini berarti tentang keefektifan sebuah kata kalimat di dalam sebuah teks. Kita lihat di sini ada kalimat 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat satu-satu manakah yang tidak sesuai kaidahnya. Kalau misalnya teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, kira-kira apa yang menjadi acuan kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidahnya? Kaidah kebahasaan itu kan banyak. Bisa dilihat dari penggunaan kata bakunya, tanda bacanya, penggunaan imbuhannya, dan lain sebagainya. Kita lihat di kalimat nomor 3 terlebih dahulu. Tidak sedikit orang menjadi penasaran dengan brand yang satu ini. Apakah menemukan kata yang kurang tepat atau kaidah yang tidak tepat seperti tanda baca K atau huruf kapital? Nah, untuk kalimat nomor 3 itu tidak ditemukan kaidah yang tidak tepat. Sehingga nomor 3 itu aman ya, kaidahnya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 4, melansir berbagai sumber, Mingsu Ice Cream NC adalah brand yang berfokus tersediakan es krim dan berbagai minuman teh. Brand yang telah berdiri sejak 1997 ini berasal dari Tiongkok, tepatnya di Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina. Nah, di kalimat nomor 4 ini sebenarnya ada salah satu kata yang penggunaannya itu kurang tepat. Coba ada yang bisa menjawab kira-kira nomor 4? Yang tersediakan. Iya, betul. Arca ya, berarti masih fokus. Ini Arca. Di kalimat nomor 4 ini ada penggunaan kata yang gramatikal ataupun proses pengimbuhannya itu kurang tepat digunakan. Itu ada kata tersediakan. Kalau tersediakan itu kan imbuhannya itu adalah ter. Sedangkan di kalimat nomor 4 itu seharusnya kata tersediakan itu diganti menjadi menyediakan menggunakan imbuhan me, bukan menggunakan imbuhan ter. Ya, biasanya imbuhan me itu sebagai salah satu ciri bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung itu biasanya kalimatnya dijadikan dengan salah satu penggunaan imbuhan ter ataupun di. Kayak misalnya contoh buku diambil ibu, berarti kan itu tidak langsung sehingga penggunaan imbuhannya di. Atau misalnya saya tertidur pulas. Nah, itu juga sama karena menggunakan imbuhannya itu ter. Ter itu kan salah satu fungsi imbuhan untuk menunjukkan makna ketidaksengajaan. Sedangkan di kalimat nomor 4 itu bukan salah satu hal ketidaksengajaan. Bukan ketidaksengajaan si Mingsu itu bukan tidak sengaja brand es krim ataupun minuman, tapi benar-benar menyediakan es krim dan berbagai minuman. Sehingga jawabannya itu adalah yang B, kalimat nomor 4. Itu jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 7. Soal nomor 8. Nah, ini ada teks yang kedua. Kita lihat teks yang kedua ini masih berkaitan dengan teks eksposisi ya teman-teman. Ada 3 paragraf dan juga ada berapa? 18 kalimat ya. Nah, teman-teman kalau misalnya untuk mengetahui isu ataupun topik yang dibicarakan, teman-teman harus tahu dulu jenis teksnya. Ini jenis teksnya itu adalah jenis teks eksposisi
eksposisi. Ada yang masih ingat struktur teks eksposisi apa saja? Nah, struktur teks eksposisi itu ada 3 ya teman-teman. Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Sama kayak tadi di teks pertama juga kan ada tesisnya di paragraf pertama. Terus rangkaian argumen itu dijelaskan di paragraf kedua. Dan biasanya penegasan ulang itu ada di akhir paragraf yang isinya berupa kesimpulan, saran, masukan, ataupun kritik. Oke, kita lihat dulu soal untuk nomor 8. Soal nomor 8, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, sampai nomor 10 ya. Berarti kita lihat satu-satu dari kalimat 1 sampai kalimat nomor 10. Karena pertanyaannya itu berkaitan dengan huruf kapital, jadi teman-teman fokus pada penggunaan huruf kapital. Meskipun misalnya di dalam teks itu, kok ini ada imbuhan yang salah, tapi kan di soalnya itu berkaitan dengan huruf kapital. Jadi teman-teman fokus pada huruf kapitalnya ya, jangan sampai terjebak gitu sama kaidah-kaidah lain selain dari huruf kapital. Kalau pertanyaannya huruf kapital, berarti cari yang penggunaan huruf kapitalnya saja, jangan yang lainnya. Oke, kita lihat ke kalimat 1 terlebih dahulu. Presiden RI Joko Widodo, dalam kurung Jokowi, pamer Indonesia menjadi salah satu negara G20 yang tak mengalami gelombang pandemi COVID-19 selama 10 bulan belakangan. Nah, kalau bisa ditelaah untuk kalimat nomor 1, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dalam kurung, itu sudah betul penggunaannya ya. Karena itu nama gelar Presiden dan di awal kalimat, jadi harus menggunakan huruf kapital. RI Republik Indonesia itu singkatan, jadi menggunakan huruf kapital. Joko Widodo itu kan nama orang, jadi harus menggunakan kapital. Pamer Indonesia itu salah satu nama negara ataupun letak geografis, sehingga harus menggunakan huruf kapital. Menjadi salah satu negara G20, nah itu juga sama ya singkatan, jadi menggunakan huruf kapital. Yang tak mengalami gelombang pandemi COVID-19. Dan di sini ada kekeliruan penggunaan huruf kapital. Di sini ada pandemi. Seharusnya yang dikapitalkannya itu cukup COVID-19, tidak perlu pandeminya ya, karena itu bukan salah satu nama ilmiah ataupun nama penyakit. Jadi cukup COVID-19 saja yang menggunakan huruf kapital. Pandeminya itu tidak kapital. Sudah pasti jawabannya itu adalah yang A, 1 dan 2. Kita lihat yang nomor 2-nya. Kira-kira yang salahnya di mana? Pernyataan Jokowi muncul saat ini mengumumkan kebijakan baru terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kurung PPKM dalam konferensi pers di Istana Merdeka. Pernyataan Jokowi itu sudah jelas ya, betul. Karena awal kalimat dan nama orang. Terus ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu kapital karena ada penggunaan disingkat. Ada peningkatan kata ataupun kalimat. Sehingga penulisnya itu adalah dikapitalkan. Nah, di sini ada kata Istana Merdeka. Itu kan salah satu keterangan, sama keterangan tempat. Jakarta Pusat, nah itu kan udah betul kapital. Nah, jadi kalimat nomor 2 itu diperbaiki bagian Istana Merdeka itu seharusnya menggunakan huruf A. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A. Yang pertama itu ada kata pandemi, seharusnya tidak perlu kapital. Dan kalimat nomor 2 ada kata Istana Merdeka, seharusnya menggunakan huruf kapital I dan M. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat. Jadi di sini ada beberapa kalimat, ya, 1, 13, 16, 11, 14 sampai 10 yang di opsi A. Nah, kalau misalnya teman-teman balik lagi, kalau tadi di soal nomor 8 fokusnya pada huruf kapital, nah di kalimat nomor 9 ini fokusnya ke tanda baca. Jadi fokusnya ke tanda baca. Dan setelah dianalisis lebih jauh, untuk nomor 19 ini jawabannya adalah yang A. Kenapa? Nah, kita lihat satu-satu di kalimat nomor 10. Oke, di kalimat nomor 10 ada penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Kenapa? Karena di sini ada penggunaan tanda baca koma yang seharusnya digunakan, tetapi malah dihilangkan ataupun tidak ada. Yaitu ada di kata, meski mencabut PPKM seharusnya pakai koma. Tapi di kalimat nomor 10 itu tidak ada tanda koma. Nah, tanda koma di situ sebagai bentuk pemisah keterangan di awal kalimat. Itu kan ada keterangan. Meski mencabut PPKM, koma, nah itu adalah keterangan kalimat. Sehingga harus menggunakan tanda baca pun tanda jeda koma.
Jadi jawabannya adalah yang A, kalimat nomor 10. Selanjutnya untuk kalimat nomor 13 ini sama halnya dengan kalimat nomor 10, itu ada keterangan, sehingga seharusnya kata di nomor 13 kemudian pada awal 2021 Jokowi menerapkan PPKM. Itu kan ada keterangan tahun ya, pada awal 2021. Nah, itu seharusnya menggunakan tanda baca koma sebagai pemisah keterangan di awal kalimat. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan sebuah kalimat yang ada keterangannya itu di awal, baik itu keterangan tempat, keterangan waktu, itu harus menggunakan tanda koma sebagai pemisah keterangan di awal sebuah kalimat. Ya, nomor 10 itu jawabannya adalah yang A, di kalimat 10 dan kalimat 13. Oke, selanjutnya, nah, nomor 10, kalimat tidak efektif ditunjukkan dalam kalimat. Nah, di sini ada 5 kalimat, 13 sampai kalimat 17. Manakah kalimat yang tidak efektif? Jawabannya itu tadi ya udah kecil duluan, ada di jawaban yang D. Kenapa jawabannya yang D itu tidak sesuai? Karena di kalimat nomor 16 itu ada penggunaan kata berlebihan ataupun ada pemborosan kata. Ada pemborosan kata, salah satunya itu adalah kata yang. Oke, soal nomor 11 ini ada masih berkaitan dengan ejaan ya, karena di sini pertanyaannya adalah hal yang harus diperbaiki dari kalimat 9. Berarti kita harus lihat kira-kira di kalimat 9 ini yang diperbaikinya itu di bagian apa. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan tipe soal seperti ini untuk pertanyaan berkaitan dengan ejaan, itu kan ada beberapa hal yang mempengaruhi kira-kira kalimat seperti itu harus diperbaiki di bagian apanya. Tidak ejaannya kah, kata bakunya, atau misalnya penggunaan gramatikal imbuhan yang kurang sesuai. Kalau dilihat dari soal nomor 11, di sini ada kalimat nomor 9. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga mengatakan tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 tinggi berdasarkan survei serologi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita lihat jawaban yang A. Perlu menambahkan subjek. Apakah perlu ditambahkan? Tidak perlu ya teman-teman, karena nomor 9 itu sudah ada subjeknya, yaitu orang nomor 1 di Indonesia. Itu adalah subjeknya. Yang B, perlu menghapus kata yang boros. Apakah ada kata boros dalam kalimat nomor 19? Nah, di sini tidak ada penggunaan kata boros. Semua katanya itu sudah sesuai dengan porsinya. Sehingga yang B itu bukan jawabannya. Yang C, perlu memperbaiki tanda baca. Di sini ada tanda baca, koma, dan titik. Kalau titik itu sudah jelas ya, karena ada di akhir kalimat. Jadi harus menggunakan tanda titik. Terus di sini ada tanda baca koma. Dan itu ada keterangan berdasarkan survei serologi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu sudah jelas penggunaan tanda baca koma di sana untuk memberikan keterangan di akhir kalimat. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena di situ ada penggunaan imbuhan yang kurang tepat, yaitu ada kata didasarkan. Nah, seharusnya kata didasarkan itu dirubah menjadi berdasarkan. Tapi kalau misalnya nih, ada kata didasarkan itu sebenarnya mas bisa dikatakan sebagai kata yang sesuai kalau misalnya dibarengi dengan kata pada. Jadi redaksinya seperti ini. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga mengatakan tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 tinggi didasarkan pada survei serologi. Nah, itu baru bisa dikatakan sesuai kalau menggunakan kata didasarkan. Tapi kalau di dalam teks itu tidak ada kata pada, yaitu harus diganti menjadi berdasarkan survei serologi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita lihat ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 berkaitan dengan konjungsi. Nah, di sini ada kalimat rumpang. Dan kalimat rumpangnya itu ada di kalimat nomor 7. Nah, sama kayak sebelumnya ya. Berarti kita menggunakan konjungsi antar kalimat atau konjungsi kata hubung untuk penghubungan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kita lihat berarti kata kuncinya atau kalimat pembantunya itu ada di kalimat nomor 6. Kasus harian COVID-19 di Indonesia pada 29 Desember hanya 684 kasus. Titik-titik tingkat kematian 2,39%, keterisian tempat tidur dalam kurung BOR. Nah, kita lihat kira-kira apa yang menjadi fungsi kata konjungsi
yang bisa digunakan di kalimat nomor 7. Nah, kalimat nomor 7 ini digunakan kata konjungsinya itu adalah kata konjungsi antar kalimat. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 7 itu adalah kata yang sementara itu. Karena ini dijelaskan ada pertentangan. Kasus harian COVID-19 di Indonesia pada 29 Desember hanya 684 kasus. Sementara itu, tingkat kematian 2,39%, keterisian tempat tidur bor. Sebenarnya itu ada kelanjutan kalimatnya ya teman-teman, tapi di sini untuk mengefektifkan, jadi saya kasih kutipannya saja. Jadi nomor 12, jawabannya adalah yang C, sementara itu. Karena kedudukan ataupun fungsi dari konjungsi C itu adalah untuk menjelaskan bahwa ada hal lain yang ingin dijelaskan di dalam teks tersebut, terutama di kalimat nomor 7. Kalau misalnya di kalimat nomor 6 itu dijelaskan tentang harian 684 kasus, nah kalau di nomor 7 itu dijelaskan tentang tingkat kematiannya, yaitu presentasenya, sehingga menggunakan konjungsi sementara itu. Oke, selanjutnya kita lihat ke nomor 13. Ya. Oke, udah kelihatan nomor 13-nya, teman-teman? Oke, nomor 13. Pertanyaan berikut ini yang jawabannya dapat ditemukan dalam teks bacaan adalah, nah ini sama ya tipenya. Kalau yang tadi di soal nomor 1, itu teman-teman harus mencocokkan jawaban, apakah sesuai atau tidak. Nah, berarti nomor 17 itu mencari jawabannya di antara opsi A, B, C, D, dan E. Nah, untuk mengefektifkan waktu ya teman-teman, saya sudah menelaah dari ke 5 opsi antara A, B, C, D, dan E, itu yang jawabannya ditemukan, pertanyaan berikut yang jawabannya dapat ditemukan dalam teks bacaan adalah, oh maaf, ini pertanyaannya ada ambigu ya teman-teman. Seharusnya pertanyaannya adalah yang jawabannya tidak dapat ditemukan ya. Nah, jadi teman-teman harus mencari jawaban yang tidak ada di dalam teks. Nah, setelah mencari jawaban satu persatu, yang tidak ada jawaban itu adalah yang jawaban yang E. Kenapa? Negara apa saja yang tidak lagi mengalami lonjakan COVID-19 itu tidak dijelaskan di dalam teks sebelumnya gitu ya. Justru kalimat pertanyaan yang ada di opsi A, B, C, D dan A, B, C dan D itu semuanya tertuang di dalam teks. Misalnya yang A itu ada di kalimat nomor 2, yang B ada di kalimat nomor 4, yang C kalimat 9, dan yang D itu ada di kalimat nomor 2. Nah, ini sebenarnya kan tadi udah dibahas juga ya teman-teman untuk menjawab di soal seperti ini, berarti tinggal dicocokkan saja. Karena ini dari poin A, B, C, D itu sama semua jawabannya ataupun ada di dalam teks, berarti otomatis yang terakhir, yang opsi E, itu tidak ditemukan jawabannya. Sehingga nomor 13 jawabannya yang E ya. Jadi pertanyaan itu adalah yang tidak dapat ditemukan ya. Sehingga jawabannya yang E. Oke, selanjutnya kita ke nomor 14. Di nomor 14 ini, kalimat yang dapat dihapus tanpa merusak teks bacaan adalah, nah berarti sama halnya dengan kalimat sumbing kalau di dalam sumbang, maaf, kalimat sumbang di dalam sebuah teks ya teman-teman. Kalau misalnya merasa kalimat sumbang itu seperti apa? Jadi kalimat sumbang itu adalah kalimat yang keberadaannya itu sebenarnya tidak dianggap atau merasa tidak terlalu penting sehingga dikatakan sebagai kalimat sumbang. Nah, begitupun di kalimat di soal nomor 14 sama tipenya. Kalimat yang dapat dihapus tanpa merusak teks bacaan. Berarti kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang sumbang atau kalimat yang tidak terlalu penting karena tidak merubah inti dari sebuah bacaan. Kita lihat satu-satu. Nomor 9. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga mengatakan tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 tinggi berdasarkan survei serologi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apakah itu bisa dihilangkan? Jelas tidak bisa dihilangkan karena itu adalah sebuah fakta karena ada sumber yaitu survei serologi. Itu kan salah satu hal yang harus ada di dalam sebuah teks posisi yaitu fakta yang jelas. Nomor 10. Meski mencabut PPKM, Jokowi tetap mengimbau masyarakat memakai
masker di keramaian. Apakah itu bisa dihilangkan? Itu udah jelas karena itu adalah himbauan dari Bapak Presiden Jokowi yang mengimbau masyarakat untuk memakai masker di keramaian. Jadi tidak bisa dihapus atau dihilangkan. Selanjutnya, nomor 11. Nomor 11, Jokowi menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional sejak 13 April 2020. Jelas itu ada fakta, ada keterangan tanggal, sudah konkret, berarti tidak bisa dihapus atau dihilangkan. Nomor 12, untuk mengurangi laju penularan virus, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Itu juga sama ya, tidak bisa dihilangkan. Dan jawabannya adalah yang nomor 13. Kemudian pada awal 2021, Jokowi menerapkan PPKM. Kenapa itu bisa dihapus atau dihilangkan? Karena PPKM itu di dalam teks itu dijelaskan di paragraf selanjutnya. Untuk paragraf sampai nomor 13 ini atau nomor 12 ini adalah tidak perlu lagi ada keterangan PPKM karena itu di kalimat nomor 12 sudah dijelaskan tentang pembatasan sosial berskala besar. Kalau PPKM itu dihilangkan pun tidak menjadi permasalahan karena masih tahu berarti kasus COVID-19 di Indonesia itu masih tinggi lonjakan pasiennya, berarti tanpa kalimat nomor 13 pun kita masih bisa tahu kalau COVID-19 di Indonesia itu masih ada ya apa tidak bisa digampang, tidak bisa dianggap remeh COVID-19. Sehingga jawabannya itu adalah yang nomor ya. Oke, selanjutnya nomor 15. Nah, nomor 15 ini ada teks terakhir atau teks yang ketiga untuk menjawab soal nomor 15 sampai nomor 20 berarti ya. Oke, sebelumnya berarti di soal untuk nomor 15 sebelum membaca teksnya. Kita lihat di soal nomor 15. Nah, di soal 15 ini ada konjungsi lagi nih teman-teman. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 4. Lagi dan lagi, konjungsinya ini menggunakan konjungsi antar kalimat karena ada di awal kalimat. Jadi kita lihat ke kalimat sebelumnya, jadi kalimat nomor 3. Ronaldo kini berlaga di kompetisi di bawah naungan AFC sama halnya dengan klub-klub Liga 1. Titik-titik. Ada peluang bagi klub Liga 1 untuk menjajal kemampuan Ronaldo di laga resmi. Nah, kira-kira jawaban apa yang sesuai dengan kalimat nomor 4? Karena konjungsinya antar kalimat, di sini dijelaskan. Yang kalimat nomor 3, Ronaldo kini berlaga di kompetisi di bawah naungan AFC sama halnya dengan klub Liga. Dengan demikian, ada peluang bagi klub Liga 1 untuk menjajal kemampuan Ronaldo di laga resmi. Jadi udah jelas ya. Jawabannya itu adalah yang A, karena ada hubungan sebab akibat. Yang pertama, di kalimat nomor 3 dijelaskan Ronaldo berlaga di kompetisi di bawah naungan AFC. Dan kalimat nomor 4 dijelaskan lagi klub Liga 1 untuk menjajal kemampuan Ronaldo di laga resmi. Karena ada hubungan sebab akibat, sehingga dijawab nomor 4 itu adalah konjungsi antar kalimat dengan demikian. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya ke soal nomor 16. Di soal nomor 16, nah di sini ada kata bercetak tebal. Nah, di sini saya reminder di teks sebelumnya, itu ada beberapa kata yang bercetak tebal ya, teman-teman. Kita bisa lihat ada menjajal, merasakan, di bawah, di laga, dan antar klub. Kita lihat satu-satu. Menjajal, apakah penggunaan kata imbuhannya itu sudah sesuai? Sudah sesuai ya teman-teman. Karena menjajal itu kan kata dasarnya jajal. Diimbuhkan menggunakan kata menjadi menjajal. Itu sudah jelas. Betul. Yang di kalimat kedua ada kata merasakan. Kata dasarnya rasa, ditambah imbuhan kan disatukan penggunaan imbuhannya, betul disatukan. Sehingga itu tidak perlu diperbaiki. Selanjutnya, ada kata di bawah, di bawah. Nah, itu kan ada keterangan tempat ya. Jadi ada penggunaan tanda pisah di sana sudah sesuai karena ada keterangan tempat seperti di bawah itu sudah jelas penggunaannya sesuai. Kalau misalnya ada penggunaan imbuhan di yang dibarengi dengan keterangan tempat seperti di bawah, di atas, di sana, di sini, di rumah itu penggunaannya dipisah.
Selanjutnya di laga. Nah, di sini ada penggunaan kata di laga. Apakah di laga ini sesuai atau tidak? Nah, kata di laga ini memiliki kata yang kurang sesuai. Kenapa? Karena di laga ini kan pada kata di laga berfungsi sebagai kata depan. Sama kayak tadi. Berarti seharusnya penggunanya itu adalah dipisah di stasi laga. Oke, jadi kita sudah menemukan jawabannya untuk soal nomor 16. Itu jawabannya adalah ada di kalimat nomor 4, yaitu ada kata dilaga. Kalau antar klub itu udah jelas ya, tidak dipisah antar satu klub, tapi disatukan. Sama halnya dengan antar kota, antar desa itu sama, penggunanya adalah disatukan, tidak dipisah ya. Jadi kita kembali ke soal nomor 16, jawabannya itu ada di kalimat 4, yaitu ada kata bila. Harusnya dipisah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, D ya jawabannya. Sekarang lanjut ke nomor 17. Di nomor 17 ini, hal yang dapat diperbaiki dari kalimat 15. Nah, di sini ada kata Ronaldo dikontrak hingga 2025 dan menyebut menerima gaji RT 3,2 triliun per tahun. Kita bedah satu-satu. Yang A, perlu menambahkan subjek. Tidak perlu ditambahkan subjek karena di sana sudah ada subjeknya, yaitu ada Ronaldo. Ronaldo di sana berfungsi ataupun memiliki kedudukan sebagai subjek. Jadi yang A itu salah. Yang B, perlu menghapus kata yang boros. Apakah ada kata yang boros di kalimat nomor 15? Kita lihat-lihat. Ini tidak ada penggunaan kata yang berlebihan atau kata yang boros, sehingga tidak perlu dihilangkan kata di dalam kalimat nomor 15. Yang C, perlu memperbaiki tanda baca. Apakah ada tanda baca yang salah? Kalau tanda titik di akhir kalimat itu udah jelas betul. Terus di situ ada tanda baca 2 triliun, 3,2 triliun. Apakah salah? Tidak ya, karena itu adalah penyebutan nominal rupiah dalam nominal uang. Sehingga bisa menggunakan tanda baca koma sebagai tanda numeral ya. Jawabannya betul ya, tidak perlu. Selanjutnya menggunakan imbuhan yang tidak tepat. Ini imbuhannya apa aja? Kontrak, menyebut, menerima. Apakah ada yang salah? Nah, kata nomor 15, imbuhannya itu tidak ada yang salah. Di kontrak itu sudah sesuai ya, kata dasarnya kontrak dan disatukan karena itu bukan kata tepat. Menyebut itu kata dasarnya sebut dan penulisannya adalah menjadi luluh ataupun hilang, tidak menyebut tapi menyebut. Begitupun menerima itu kata dasarnya terima, menjadi luluh menjadi menerima. Jadi ingat ya formula KTST. Kalau misalnya ada imbuhan me diawali dengan huruf KTST itu pasti luluh kata awalnya, huruf awalnya. Jadi kalimat nomor 15 itu imbuhannya sudah selesai semua. Sehingga nomor 17 itu jawabannya adalah yang tidak perlu diperbaiki karena secara bentuk, ejaan, kaidah, tanda baca, konteks kalimatnya itu sudah sesuai dengan PYD dan juga KBD. Jawabannya adalah yang X ya. Selanjutnya nomor 18. Argumen berikut ini jika ditambahkan dalam teks bacaan, maka posisi paling tepat berada di bagian sama kayak soal sebelumnya. Kalau tadi disebutkan kalimat berapa aja, nah di sini juga ada katanya tapi sudah ada keterangan sebelum ataupun setelah. Nah, setelah ditelaah lebih jauh lagi, untuk soal nomor 18, ini kan argumennya berkaitan dengan Ronaldo bakal kembali mengenakan nomor punggung 7 klub tersebut. Kalau dilihat dari teks sebelumnya itu, kalimat ataupun argumen di nomor 18 ini sesuai digunakan untuk ataupun posisinya itu adalah di sebelum kalimat nomor 17 ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Untuk argumennya kan Ronaldo bakal kembali mengenakan nomor punggung 7 di klub tersebut. Itu ditambahkannya itu adalah teks sebelum kalimat 17. Sehingga jawabannya itu adalah yang C ya, untuk nomor 17. Selanjutnya nomor 19. Nah, untuk nomor 19 ini berkaitan dengan isi kalimat. Sama kayak tadi ya. Untuk nomor 19, inti kalimat 11 itu ada di jawaban. Nah, nomor 19 itu jawabannya ada yang di C. Klub Indonesia harus bisa melalui 3 langkah. Kenapa? Nah, ini udah ada keterangannya di kalimat 19. Kalau misalnya kita analisa tadi secara
lebih dalam, inti kalimat itu kan terdiri dari subjek dan juga predikat. Kita lihat di jawaban yang C, klub Indonesia harus bisa melalui 3 langkah. Subjeknya apa? Klub Indonesia. Predikatnya harus bisa melalui 3 langkah. Udah jelas ya, sama kayak di soal sebelumnya itu dijelaskan. Kalau misalnya inti kalimat itu ada di subjek dan predikat, kalaupun redaksinya masih mirip, kayak misalnya di sini ada opsi yang D, klub Indonesia di Liga Champion Asia. Itu kan redaksinya tidak sesuai, tidak runtut antara subjek dan juga predikat. Tidak bisa dijadikan sebagai inti kalimat. Yang nomor 19 itu adalah yang bagian teks, yaitu klub Indonesia harus bisa melalui 3 langkah. Karena subjeknya adalah klub Indonesia, predikatnya harus bisa melalui 3 langkah itu sebagai. Nah, kalau teman-teman masih kebingungan menentukan antara subjek, predikat, objek, itu rumusnya adalah untuk subjek itu biasanya bisa diuji dengan memberikan pertanyaan siapa ataupun apa. Contoh, di sini kan klub Indonesia. Siapa klub Indonesia dong jawabannya. Ataupun apa yang dibicarakan di dalam kalimat tersebut. Yang dibicarakannya adalah klub Indonesia. Lalu predikat itu adalah yang memberikan pekerjaan kepada subjek. Apa yang dilakukan klub Indonesia ataupun bagaimana bagaimana klub Indonesia. Nah, di sini jawabannya adalah harus bisa melalui. Untuk objek berarti yang dikenakan pekerjaan. Pertanyaannya, apa yang harus dilalui? Yaitu 3 langkah. Ataupun apa yang bisa dilalui? Yaitu 3 langkah. Untuk selanjutnya itu adalah keterangan. Nah, keterangan, cirinya itu adalah, keterangan itu kalau misalnya dibalik, mau di awal ataupun di akhir, itu masih bisa digunakan sebagai pembentuk kalimat. Artinya, keterangan itu bisa digunakan di awal dan di akhir. Kalau misalnya teman-teman menemukan sebuah keterangan, ketika diganti di awal itu maknanya jadi berubah, berarti itu bukan keterangan, tapi bisa saja itu pelengkap ya. Nah, itu mungkin salah satu untuk teman-teman menentukan kedudukan dalam sebuah kalimat saja, predikat, objek, keterangan ataupun pelengkap. Oke, nomor 20 ada penggunaan imbuhan tidak tepat tunjukkan dalam kalimat. Oke, kita di sini ada beberapa kalimat 7 sampai kalimat nomor 11. Kita lihat satu di kalimat nomor 7. Karena nomor 20 itu berkaitan dengan imbuhan, berarti fokus pada imbuhan. Kita lihat nomor 7 ada kata bersaing, terpilih, terlebih, ada 3 kata imbuhan ya. Klub Indonesia harus bisa bersaing. Apakah betul? Betul. Dan terpilih jadi waktu Indonesia. Sesuaikah? Sesuai. Terlebih dulu lewat kompetisi Liga 1. Apakah ada yang salah? Tidak ya. Jadi untuk kalimat nomor 7 itu sudah sesuai penggunaan imbuhannya atau proses gramatikanya itu sudah sesuai dengan kaidah. Kita lihat ke nomor 8. Wakil Indonesia sendiri saat ini masih harus dilalui jalur play-off. Ada kata dilalui. Apakah betul dilalui? Kita lihat kalimat nomor 8. Apakah itu kalimat langsung atau kalimat tidak langsung? Kalau kalimat langsung berarti penggunaan imbuhannya harus menggunakan imbuhan. Kalau kalimat tidak langsung baru menggunakan imbuhan. Dan setelah ditelaah lebih lanjut, kalimat nomor 8 itu adalah kalimat langsung, sehingga penggunaan kata dilalui itu kurang tepat digunakan. Seharusnya dilalui itu diperbaiki menjadi melalui, sehingga redaksinya menjadi wakil Indonesia sendiri saat ini masih melalui jalur play-off. Jadi jawabannya adalah yang B ya, kalimat nomor 8. Itu untuk soal nomor 20. Nah, teman-teman sudah selesai sampai soal nomor 20, meskipun tadi ada banyak sekali kendala yang menghambat teman-teman dalam membahas di UTBK KMBM di siang hari ini. Semoga itu tidak mengurangi pemahaman teman-teman untuk memahami pemaparan tadi terkait KMBM di seri siang kali ini. Nah, teman-teman kalau misalnya bisa disimpulkan untuk sesi KMBM siang hari ini, tadi kita sudah menemukan beberapa bahasan baru dari seri-seri sebelumnya. Kalau misalnya seri-seri sebelumnya, kita sering sekali bertemu dengan ide pokok, gagasan pokok. Nah, justru di seri ini tuh kita sama sekali tidak menemukan pertanyaan ataupun soal yang berkaitan dengan gagasan ataupun ide pokok. Tetapi kita ditemukan dengan argumen, terus tadi juga ada
konjungsi antar kalimat. Berarti di sini teman-teman ada ilmu baru berkaitan dengan konjungsi antar kalimat. Nah, jadi untuk konjungsi antar kalimat itu kan ada antar kalimat, ada intra kalimat. Kalau antar kalimat berarti di luar kalimat untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kalau konjungsi intra kalimat itu konjungsi yang menghubungkan di dalam kalimat, biasanya menghubungkan antar kata. Nah, itu mungkin ilmu barunya. Selain itu juga tadi teman-teman juga mengetahui ataupun berhadapan dengan tipe soal argumen yang melemahkan, yang bertentangan. Nah, itu sebenarnya tipe soal yang cukup mudah karena bisa mencocokkan jawaban di dalam opsi soal itu jawaban yang ada di dalam bacaan untuk menjawab soal tersebut. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semangatnya masih ada untuk tetap mengejar PTN impian teman-teman sesuai dengan impian jurusan dan fakultas masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.